ngobrol sama Nisa nanti habis rahasia penyakit Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aji ya. Mas Aji itu kemarin di mana ya? Alamatnya lali aku sebentar. Tak lihatnya di chattingan. Mas Aji di Klaten, Jawa Tengah. Hari ini selesai orderannya. Double solder, sensor gerak 2 buah gagang. Nah, kebetulan tadi nggak sengaja aku nemu mata solder 1 biji Mas ya. Nanti untuk bonus saja ini. Jadi aku nemu ini sisa 1, nggak sengaja nemu, jadi tak kasihkan aja, tak kasih dengan ini kecil banget rewamping. Yang buat bukan saya, jenengan bisa order ke Mas Bejo kalau misalkan butuh ini. Sementara aku belum nyetok. Kemarin aku udah nyetok banyak Mas, hampir sekitar 300 piece ada. Mungkin 300 atau 200 piece lah dari Mas Bejo. Kebetulan bahannya masih habis. Belum nyetok lagi Mas Bejo lah. Nggak sengaja aku nemu ini 1 ini. Ini cukup runcing Mas, bisa mirip seperti T12 lah. Tapi kalau seperti T26 kayaknya jauh. Nah tadi juga ada rekan yang tanya, Kang bisa gak solderku dimodif pakai mata solder T26? Saya tanya balik, T26 harganya berapa toh Mas? 2,5 juta dapat solder AB hampir 10 box ya. Ya. Kenapa kok saudara AB itu nggak bisa dimodif ke yang lain? Karena gini loh, AB itu kan pakai model station ya. Model station kan model seperti ini. Sedangkan gagang-gagang solder yang lain yang kecil-kecil itu dia antara elemen dengan mata soldernya menyatu. Lalu ini kan elemennya dengan mata solder kan terpisah. Ada rongga udara ini. Ada rongga udara ya Thomas. Nah, jadi yuk gimana mau seperti T12 atau T26? Satu dari sisi budget harganya wis berkali-kali lipat yo. Pastilah beda. T26 2,5 juta dapat hampir 10 box solder AB. Hanya perbedaannya di mata solder aja kok. Memang sih kecil runcing seperti pensil mungkin ringan ya. Tapi kan kita nggak pegang gagang itu berjam-jam kan tidak. Artinya habis pegang kan ditaruh. Masih aja jeda waktu. Ya mungkin kenyamanannya pada saat mengerjakan karena tipis, kecil, gagangnya kecil. Sedangkan AB sendiri kalau untuk mensupport model gagang seperti T26 itu yang dengan harga gagangnya 400.000, 500.000 nggak kuat saya Mas. Terus terang nggak iso dodolan aku. Ya. Ya menginginkan gagang T26 yo beli boxnya aja atau beli gagangnya atau beli soldernya yang 2,5 juta itu. Di AB nggak mampu saya untuk nyediain stok-stok yang harga mahal karena menengah ke bawah lah yang tak jadikan sasaran penjualan supaya operasionalku ya nggak tersendat. Kalau seperti itu misalkan aku nyetok 1 gagang aja dengan harga 500.000 nggak kuat saya. Ya, Mas Haji ini nek sel kit enak Mas, tak kasih tahu. Kalau sel kit itu mata soldere atau gagang itu nggak ada kupingan. Ini nenek kupingan toh Mas. Jadi kalau ada kupingan gini dimasukkan gini nggak bisa turun ke bawah. Jadi rekan-rekan yang pakai yakun seperti ini ya, yang pakai yakun, ganjile ini dicopot. Kalau punyanya sel kit ganjile lurus nggak ada kupingan lengarannya apa ya? Kupingan lah yang melebar tuh nggak ada. Jadi caranya ini dilepas dulu. Ini dilepas dulu. Ini copotan Mas, nggak dipakai ini, pakai tang, dibuang. Jadi buang maksudnya dilepas. Ini dilepas. Saya sementara ini stoknya cuma di akun karena sel kit 2 bulan ini masih perjalanan dari Cina sana lewat kontainer belum nyampe.
Jadi ini dilepas. Nah, bisa dilepas toh, pakai tang dilepas Mas ya. Ini kan cuman beratnya karena ini cuman rapet, ini dilepas ya. Mas Haji ini sudah tak lepas. Oke. Nah, setelah dilepas kembalikan lagi. Kalau punya SL kit lurus, kalau punya Yakun bengkok, ada kupingan itu tadi saya bilang. Nah, setelah jenengan pasang seperti ini, ya toh. Pasti yang namanya gagang solder itu ada yang namanya selongsongnya, kemudian ada penguncian toh. Kayak gini kan selongsong toh Mas. Ini kan selongsongnya Mas Haji. Ya, ini selongsongnya. Ini enggak jenengan pakai, selongsongnya lepasin. Lalu mata solder bawaannya sendiri ini lepasin. Sing jenengan ambil cuman ini tok Mas. Ini tok. Habis itu jenengan masukkan ini. Ini baru bisa. Makanya desain ini yang buat saya desainnya, tapi saya karena nggak punya alat bubut, saya minta Mas Bejo untuk buatin. Tolong Kang, aku buat no. Tapi desainnya seperti ini, mirip-mirip T12 lah. T12 KW ini AB. Lah seperti T12 beneran ya nggak mungkin. Karena ini station, ini ada elemen. Ada rongga udara antara mata solder dengan elemennya. Lah station kan menyatu. Ya T12 kan menyatu. Biar bagaimanapun rongga udara itu ada waktu perambatan. Speednya kecepatan memang ya cepet T12, tapi saya yakin jenengan misalkan nyalakan sebuah solder gitu nggak langsung dipakai, paling ya sik ngerokok, sik ngudut toh, sik ngombe dan lain sebagainya. Sudah panas pun terkadang kita masih ogah-ogahan nyoder kok. Kecuali moodnya memang semangat banget, lagi kejar toran. Bangi nunggu gitu ya Mbok. Bercanda ya, bercanda. Ya, jadi modelnya kayak gini. Ini langsung dimasukkan. Jadi ini dilepas. Ini dilepas, jenengan cuman yang dibutuhkan apa? Iki tok lho Mas. Iki tok. Dari awal saya memang ngomong ke Mas Bejo, Mas, buatkan desain seperti yang tak minta. Buatkan desain yang seperti saya minta, ini langsung. Entah ini derat-derat ulir atau apa, yang jelas pokoknya ini kuat langsung. Terserah Mas Bejo mau dibuat seperti apa, monggo. Yang penting aku minta desainnya seperti ini. Aku minta desainnya seperti ini. Dibuatkanlah sama Mas Bejo. Dibuatkan sama Mas Bejo beberapa kali pengiriman, lalu bahan dan juga aku sendiri lagi kerepotan. Maklum, pas bareng-bareng sama anak sekolah juga kerepotan finansial. Ya, akhirnya belum buat lagi Mas Bejo ya. Ya nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat Mas Bejo bisa buatin lagi banyak. Ini tinggal masukkan gini loh Mas, plek, seret ya toh. Setelah itu tinggal jenengan kunci pakai ininya aja. Loh. Wes, ini juga ramping kecil, hanya saja bukan T12 atau T26. Saya bilang tadi AB nggak mampu kalau segitu. Terus di sini ada rongga udara. Ya toh. Di sini ada rongga udara. Biar bagaimanapun rongga udara 1 mili keliling itu pasti membutuhkan waktu perambatan. Ada rongga udara antara elemen dengan mata solder. Tapi ini cukup ramping Mas. Jangan lihat cukup kok. Silai yo saya bilang tadi KW ini T12. Nah, kalau dilihat kan loh kecil tuh ya kan. Gitu loh. Kang Nanang Kusworo diimbun tangga sahur. Kasihan bangnya disenggol. Oh Kang. Ben rasa paneng ngono lho Kang lek jelasne. Ya, yang ini cukup ini pisan. Runcing juga buat jumper juga bisa. Dan satu lagi Mas Haji, umpama yang satu jenengan pakai untuk harian, sing satu jenengan pakai untuk jumper bisa. Tapi ingat karena ini mata solder full body dari sini ke atas, jangan dipakai di suhu tinggi. Nanti kita tes di suhu 200 saja. Ini kita tes di suhu 200, kalau ini tak maksimalkan 455. Yang satu saya lepas elemen, yang satu enggak saya lepas elemen. Jadi station kayak gini tuh enak. Jenengan nggak perlu gontang-ganti mata solder. Khususkan satu solder untuk jumper. Khususkan satu solder untuk jumper, yang satunya mungkin untuk yang lain. Atau misalkan ini untuk harian atau mata pisau dengan mata jumper. Mungkin pisau kan untuk membersihkan bekas-bekas pengangkatan AC MMC. Terus satu box tersendiri untuk harian. Mungkin seperti itu. Jadi nggak perlu gonta-ganti dan ini insya Allah awet. Mas Prilawu itu yang punya FB Mas Prilawu itu 1 tahun nggak habis-habis. Karena memang penggunanya khusus, bukan untuk harian. Khusus untuk kerjaan jumper, kerjaan direct.
Gila. Oke. Kita coba nyalakin, saya taruh dulu. Ini tadi tak set di suhu 455, nanti langsung tak turunkan dulu ya Mas di 200, soalnya kalau 455 gagang ini nggak kuat Mas. Gagang ini lek zaman kasih 455 ini yang leleh. Saudara apapun sing mode station lek dikombinasi atau dikawinkan dengan boxnya AB dikasih suhu 455 ini leleh kalah Mas. Nah, salah satu fungsinya supaya nggak leleh habis jenengan direct itu ada tombol untuk mematikan panas. Umpama nggak sempat nih karena buru-buru ada user nggak sempat diturunkan suhunya habis pakai direct, ini matikan aja nanti, matikan ceklik dia udah nggak panas lagi, turun suhunya akan turun karena ini sistem potensio encoder seperti punya kelas-kelas T12, potensionya putar 360 derajat baru ditekan ketik untuk ngatur suhu. Jadi umpama habis direct nggak sempat, udah matikan ini aja. Aduh Mas Sapi nggak sempat nurunkan suhu tak tinggal 5 menit 10 menit tiba-tiba gagangnya kok kepleh ini, waduh lah itu nggak nyimak tutornya. Jadi salah satu fungsi tombol ini itu untuk mematikan cepat. Karena potensio encoder ini Mas Haji, dia itu ngitungnya per satu gerakan. Satu gerakan cetuk, 1 derajat, cetuk gitu loh. Just persis T12 lah potensionya ini. Potensio dipakai T12 ya saya pakai di station. Jadi fungsinya itu nggak sempat menurunkan suhu, matikan. Oke? Cara nyeting suhunya Mas Haji, ini diputar, ditekan ya. Diputar misalnya dari 200 ke pengen 300 diputar. Begitu nanti mencapai 300 baru ditekan. Sistemnya seperti itu. Lek jenengan nggak tekan dia masih tetap membaca 200. Wah, ini ada yang tanya, "Om, yang tombol yang di belakang itu apa? Mesti nggak nyimak." Saya lagi live, Mas. Sebentar. Oke. Tak taruh dulu Mas, lalu saya nyalakan. Ini saya nyalakan tampilannya seperti ini. Sorry, belum tak colok listrik. Oke, ya. Dua-duanya on. Dua-duanya on, tapi kondisi seperti ini belum panas sama sekali. Belum panas sama sekali. Contoh misalkan ini jenengan nyalakan cetik gini. Dia mompa Mas. Dari 0 menuju ke 455 ya enggak suwi Mas. Ini yang saudari ini dulu lah. Cepet juga, naiknya juga cepet loh. Tuh ini sudah merah kok. Loh. Ya, sudah merah. Nah, sebetulnya saya bilang T12 itu kalau misalkan sistemnya pakai rongga udara, dia pun juga butuh perambatan panas. Karena T12 kan tidak ada rongga udara antara elemen dengan mata solder menyatu. Lah kalau station kan ada rongga udara, itu loh yang menyebabkan apa? Panasnya kan tersalur lewat udara karena ada ini tadi saya bilang besarnya elemen dengan besarnya mata solder agak gede ini, jadi dia bisa masuk. Nah itu rongga udara biarpun 1 mili keliling itu butuh waktu. Lek tanpa saya pasang mata solder, jenengan lihat dari 0 ke 455 cuman berapa detik juga toh. Speednya juga kenceng, hanya saja untuk memanaskan mata soldernya itu loh, karena nggak nempel antara elemen dan mata solder. Stationku kurang panas gini nih. Lah ya dikenali loh, sistem station dengan sistem T12, T26 beda. Apalagi T26 mata soldernya kecil banget, kecil toh. Otomatis panasnya cepet merambate. Mulane makanya saya minta tolong Mas Bejo untuk dibuatkan kecil itu ya maksimalnya sekian. Mau dikecilin lagi seperti apa? Nggak iso masuk Mas, di elemennya nggak bisa masuk. Yo saya yakin Mas Bejo pun ya wis berusaha semaksimal mungkin. Piye ampre carane elemen ini bisa masuk, terus mata solder ini selongsong solder full bodinya ini juga mengecil. Mas Bejo juga punya skill, punya gambaran, cuma punya istilahnya pemikiran digawingin nekang. Nah, saya juga ngasih gambaran gini-gini supaya klop. Gitu loh. Ini lihat, ini 455. Ya. Iyo merah, terus solder station itu nggak bisa dibuat membara terus. Lek tak buat membara terus, jenengan siap-siap aja sehari bisa ganti elemen.
Solder station itu ada nafas seperti ini kan, membara. Kemudian yang jenengan perhatikan redup sesaat, membara, redup sesaat supaya apa? Elemennya awet. Fasilitas untuk ngatur membara terus di AB ada. Di dalam box itu ada trimpot 504, bisa jenengan atur, bisa jenengan panaskan terus. Tapi ini kuat enggak? Mampu enggak? Dipanteng dengan membara terus seperti ini, kuat enggak? Jangan nanti menyalahkan, aduh Mas Abi, elemennya kok dulu pedot lah, settingannya seperti apa? Pemakainya gimana? Ya kudu dipahami karakter. Oh, karakter solder stationnya AB itu sama dengan 936 pabrikan box hitam itu, dia ada napas. Jenengan perhatikan, model station itu seperti ada nafas. Model station seperti ada napas dan itu memang wajib ada. Lek nggak ada, cepet putus ini. Tak panteng 455, terus kedipnya di sini tak puter, tak buat perlahan banget, putus ini, nggak lama. Makanya tak kirim dalam bentuk standar. Kadang dipacu atau kedip-kedip di sini Mas Haji ya. Kadang kedip-kedip di sini tuh kenceng set, mompa. Nanti beberapa saat kemudian dia turun pelan. Nah, itu memang desainnya seperti ini, solder itu. Lek kepingin menyala terus sudah ada fasilitas, lakukan. Silakan, tutorial di grup juga ada. Tapi jangan salahkan produk AB, produknya AB kok jadi gini ya, gampang putus di elemen lah, ya mesti. Ini dipanteng 455 udah merah. Ini kalau tak pasang mata solder ini merah membara, Mas. Merah membara. Nah, kenapa kok nggak merah? Karena ketutup sama ini. Lek ini tak lepas, tak pasang cuman mata solder tok, ini yo merah. Bakalnya yo abang. Oke. Nah, sewaktu jenengan habis direk, misalkan di suhu tinggi 400 atau 455 seperti ini, nggak sempat lagi nurunkan, berhubung ditunggu user dan lain sebagainya. Simple caranya Mas, ditaruh kan, dia kan saya setting 5-10 menit baru ngeslip toh. Dan ini nggak pakai magnet Mas Haji ya, nggak pakai magnet. Wes poena untuk call job atau kerjaan di luaran, jenengan taruh dimanapun dia nanti ngeslip dengan sendirinya. Lek sing model lama kan harus deket sama magnet, ini enggak. Tuaruk sembarangan, sing penting aja kepijak gitu ya. Sudah ditaruh sembarangan, kita jalan nggak sengaja habis betulin kulkas, betulin TV, nggak sengaja keinjak, ya itu salah dewe ngono kuwi. Ya. Ini simple, jenengan taruh dimanapun dia ngeslip. Terus setelah ngeslip ada tulisan SLP, jenengan tinggal goyangkan gini, vertikal ya Mas. Goyangkan vertikal atau dijungkir ke bawah gini loh. Selama jenengan jungkir ke bawah, nyoder gini dia nggak akan slip. Kalau dulu keluaran pertama setahun 2 tahun yang lalu ya, mungkin setahun yang lalu ini masih saya buat slipnya 30 detik. Saya banyak masukan, ya bukan komplain sebetulnya teman-teman, itu masukan, Kang 30 detik 1 menit kok pabrikan kecepatan Kang. Lah nyopo, kan tak padane pabrikan. Nggak kulino Kang, nggak terbiasa saya dengan solder yang ada slipnya. Karena rekan-rekan masih saja mindset pola pikirnya solder angkat langsung panas, solder angkat langsung pakai. Nah itu loh, padahal dari sisi awet elemen ya tetap awet yang ada slipnya. Dari masukan-masukan teman-teman konco-konco kuwi, akhirnya Mas Agus Prayitno Priyanto ya, Kang aku yo nggak iso model sing enek slipe. Bang Fauzan itu juga nggak bisa ada slipnya, Kang gawenen slipe terpanjang. Akhirnya seperti itu ya. Buatlah slip terpanjang kan. Oke, tak buat slip terpanjang 5-10 menit baru merasa nyaman menggunakan. Kenapa? Diselehne sik 3 menit wis sik 3 menit, 2 menit, 4 menit butuh solder-soldere sik panas, Mas. Yo gara-gara teman-teman mintanya seperti itu aku ngikut, padahal tak kasih yang ditaruh 1 menit maksimal udah ngeslip. Tapi enggak nyaman bilangnya malahan. Enggak enak, Kang. Tak angkat, aduh ngenteni sik akhirnya ngudut, ngerokok sik, kan gitu malian. Ya udah tak ikutin, kemauan rekan kan tak ikutin. Semampu saya, istilahnya semampu saya gitu. Ya. Jadi misalnya bar digawe suhu tinggi gini Mas, jenengan nggak sempat nurunkan karena diburu, naruh matikan aja. Karena selama kurang lebih 5 menit, 5-10 menit dengan suhu terpompa seperti itu, saya bilang tadi kembali ini bisa kalah. Dagangi plastik ini nggak kalah, akan meleleh gitu loh. Banyak teman-teman yang berusaha, piye yo ampre iki nggak kalah, ada yang ngasih apa yang ngarani? Lem ireng ngono kae, perpaduan lem besi itu, tapi yo tetep aja kalah.
Saya pernah juga berusaha membuat semacam tutup ini dari kayu ya, tapi tukang bubutnya nggak iso, ada dera dalam, bingung aku Mas Abi nggak dera dalam gitu. Ya udahlah, akhirnya wes pinter-pinter teknisi aja mengenali alatnya. Begitu setelah selesai dipakai untuk direct dengan suhu tinggi, matikan. Karena apa? Jenengan nggak akan sempat lagi muter atau misalnya ditunggu user, sedangkan ditaruh engko gagangnya leleh. Kan gitu. Ini sistem potential encoder ya Mas, diputer dari suhu 455 dan putar seperti ini menuju misalkan 300. Ini seperti ada geriginya Mas, tek 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 tek, kenal Mas, kayak semacam gerigi per 1 derajat. Oke, nah Mas Aji, setelah jenengan lakukan seperti ini, ojo didiemin ya Mas. Lek jenengan diemin, jenengan lihat ini masih suhu 455 nih, masih panas. Ya toh, dia masih menuju suhu 455. Belum jenengan perintahkan untuk turun di 299 atau di 300. Gimana cara merintahkan? Tekan. Ini potential encoder jenengan tekan sehingga kedip di sini itu akan hilang, yang kedip cuma tinggal kotaknya. Saya bilang, ini wes mirip kelas pabrikan, Hako maupun T12. Bedanya hanya di gagang. T12 gagangnya dengan elemennya kecil, ini nggak iso, modelnya station. Kondisi seperti ini Mas Haji tekan. Ya toh? Setelah jenengan tekan ini turun. Ya toh? Ini akan meredup. Gagangnya akan meredup. Ya toh? Gagang meredup menuju berapa? 299 nanti. Ya toh? Nah, setelah seperti ini misalkan nih, Mas Haji pengen menaikkan suhunya, yo sama aja diputar. Kayak ini nih diputar Mas. Pengen 350 misalnya, ditekan, lain nggak ditekan dia masih membaca 299. Tekan, dia mumpa. Ya toh? Langsung kan 351. Jadi speed kecepatannya tuh hampir sama sebetulnya dengan T12, hanya bedanya ujungnya ini nggak cepet panas karena kalah ada rongga udara di situ. Oke, terus ini kalau di suhu 200 Mas Haji ya, ini kalau di suhu 200, ini selipnya lama, 5-10 menit mungkin, bisa sampai 15 menit. Tapi dia ngeselip. Ini saya turunkan di 200 ya Mas. Saya turunkan di 200, lalu saya tekan. Saya taruh dulu, sekarang saya jelasin yang pakai mata solder model tembaga, yang full body. Oke. Ini yang full body Mas Haji. Untungnya aku mau kok yo nemokne sitok Mas nggih sampean bonus ini. Wis enggak punya lagi ya. Ini sama, cara kerjanya sama. Jadi jenengan pakai hanya untuk direct atau kerjaan-kerjaan sing jahit LCD, sekarang kan pada viral tuh, jahit LCD, jahit fleksibel ya. Ini nyalakan sama. Ini tersetting di 455 ya, tak turunkan dulu Mas ya, karena tadi tak coba tak tes 455 toh, tak turunkan. 455 panas banget nanti, apalagi model tembaga kayak gini full. Tembaga itu kalau nggak tersalur atau nggak kepake, dia akan menghantam ke arah gagang solder. Ini tak turunkan dulu Mas, biar aja sama-sama 200. Tekan. Oke. Nah dia kan sudah tinggi toh, cepet toh, udah 380 ya tadi. Ini baru tak turunin, setelah saya tekan baru turun nih. Oke, kita tes apakah dia sampai ke ujung mata solder, apa timahnya. ...200 solder ini paling rendah 200, paling tinggi 455 ya Mas Haji ya. Paling rendah 200, paling tinggi 455. Sekarang kita tes, apakah dengan mata solder sing model seperti ini 200 itu sudah melelehkan timah. Bisa. Kita coba, ini timah. Ini punya Paragon 0,8 mili. Nanti tak deketin kameranya Mas. Belum meleleh. Belum meleleh itu bukan berarti nggak meleleh, kemungkinan masih ada perambatan panas. Belum meleleh. Oke. Saya bilang tadi kan nunggu. Coba di 200 ini ya. Masih belum. Mungkin 200 belum meleleh. Oke. Saya coba naikkan di 225.
225, 226. Kita coba tunggu. Sudah mulai dicium, sudah mulai ada panas. Bukan dicium, dicium beneran, dirasakan panasnya aja. Nah, tunggu dulu. Kayaknya masih penyaluran panas. 226 mungkin kurang, coba dulu. Nah, yang bawah sudah Mas, yang bawah sudah mulai meleleh. Nah, ini loh Mas, yang bawah sudah mulai meleleh. Tinggal arah ujungnya dulu. Nah, sudah mulai kan 225. Sudah mulai Mas ini. Nah, sudah mulai Mas. Nduk, ambil no timah yang baru, Nduk. Ini timahnya kan kotor nih, bekas kepijek-pijek ini. Ambil timah paragon itu. Nah, oke, pinjam dulu ya. Tak taruh biar kelihatan ya, Mas. Apakah dengan 226 itu udah bisa melelehkan timah sampai ujung? Yang belakang sudah. Nah, oke, sudah mulai Mas. Ini sudah mulai panasnya menuju ke ujung. Sudah mulai panasnya menuju ke ujung. Ini tisu. Terus kalau mata solder seperti ini Mas, ojo ditusuk ndek nggone tembaga sing kruwel itu jangan. Bersihkan pakai tisu ya, bersihkan pakai tisu ya Mas. Lah. Bersihkan pakai tisu supaya tetap runcing, tetap bagus ujungnya. Ojo ditusuk sing kruwel itu jangan. Oke. Coba di suhu 226 ini apa udah bisa sampai ujung? Loh. Bisa loh Mas. Mungkin kameranya nggak jelas ya. Iya ya. Kameranya ben jelas cedek gitu. Kayak gini ya Pak pegangannya saya. Pokoknya jangan dibersihkan pakai apa namanya? Tembaga itu, tembaga sing kruwel itu ojo. Ini lo meleleh Mas lo. Coba ya. Deketin bisa enggak? Bisa jelas enggak ya? Oke. Mudah-mudahan enggak kabur. Ini ya Mas, ujung ya. Aku sing gemetaran bendino nyekel grindo soalnya. Bentar. Runcing banget itu. $226, coba tak naikkan lagi dikit. 250. Biar mompa dulu. Oke. Nah, ya Mas. Nah, ini loh. Mungkin tadi 226 kurang ya, naikkan dikit. Nah, ini. Ujung ini Mas, loh. Ada jeda waktu memang. Ini saya naikkan di 250. Saya naikkan di 250. Anda bisa lihat ini. Tanganku gemetaran. Ini Mas lo. Bendinonya kali grindo mari. Nah ini. Dulu kepengen dibuat nyas langsung meleleh yo ditambah panasnya. Ini cuma masih 250 ini.
Oke, dibersihkan dulu. Kita bersihkan dulu ujungnya. Kita coba lagi. Ya toh? Ujung juga kan? Nah, saya bilang tadi ada nafas, mungkin pada saat dipompa panas, kemudian redup sesaat, pompa lagi seperti itu. Loh. Ujung loh ini sampai ujung juga loh. Nggak pas ya tanganku. Ya nanti tergantung Mas Haji lah setelan berapa, mungkin lek 250 gini masih kurang, naikkan lagi 275 atau jenengan naikkan di 300, silakan atur sendiri, tekan ya dia mompa sampai 300. Enggak, bersihkan lagi. Ini runcing banget soalnya. Tuh. Oke, sudah di 300 ya. Ini sudah di 300. Coba lagi. Tuh. Nih. Itu suhu 300 ya cukup loh Mas. Mama kurang nyaman yo masih ada space 155 derajat, masih bisa dipompa lagi, masih bisa dinaikkan. Gitu. Nyampe ujung juga. Oh ya udah slip toh Mas Haji. Nah udah slip kan. Ini tadi yo belum tak tes slipnya fungsi normal apa enggak. Bersihkan seperti ini Mas. Loh, runcing lagi. Di eman-eman, di wet-wet. Punya Mas Pri itu setahun kayaknya pernah posting. Begitu udah slip Mas Haji, begitu sudah slip, coba tes dulu. Loh, padahal belum tak goyang loh Mas. Masih tak ambil gini tok loh. Masih tak ambil dari tempatnya, dia udah mompa. Jadi ini sensor gerak, sensor vibra. Vibra itu getar. Jadi begitu jenengan angkat, dia udah langsung mompa. Tulisannya SLP udah nggak ada lagi toh. Tulisannya slip nggak ada. Terus yo simple, ditaruh dimanapun yang ngeslip. Yang kedua Mas Haji, saya nggak ngasih tempat dudukan mewah. Tempat dudukan mewah itu saya nggak punya, saya cuma pakai kawat lah. Kawat itu sudah tak bentuk sedemikian rupa, jenengan bisa lihat di grup. Tinggal dicantolin di sininya kayak gini lah. Nanti yang saya bawain kawat kayak gini lah Mas Haji. Ini kan cuma tak cantolin aja. Giopo beli yang mahal-mahal untuk apa? Buang-buang duit juga. Tapi ya terserah, itu selera lah. Saya cuma seperti ini aja. Jadi tak cantolin gini, jenengan bisa bautkan di meja kerja, dinding meja kerja, lalu ya wes seperti itu. Cukup. Nggak bakalan jatuh. Udah kekunci kok. Angkat. Nah. Itu. Mas Abi gawe aneh-aneh ya. Saya cuman pakai kawat ini Mas. Loh, kawat kayak gini tak potong-potong, tak bentuk wes. Yo maklum danane nggak ada. Bukan pemodal besar. Jadi ya bagaimana fungsinya itu udah bisa digunakan, ya alhamdulillah itu cukup wes gini. Ya. Oke, itu aja Mas Haji reviewnya untuk double solder sensor gerak. Apa namanya, mungkin nanti kalau misalkan ada sesuatu yang belum paham, monggo jenengan tanya saya. Oh iya, sama di belakang itu ada 2 tombol reset. Banyak teman-teman sing ini untuk apa Kang, tombol di belakang untuk apa Kang? Saya bilang ini kan pakai asimetik, nggak pakai trafo Mas.
pakai AC matic itu bisa terprotek sewaktu-waktu atau bisa mati sewaktu-waktu. Tinggal jenengan tekan tombol resetnya, gagang solder dicabut, tekan tombol reset, dia udah nyala lagi. Kalau ditancepin dia merotek lagi, ininya yang diganti elemen. Ini sudah ada postingan saya sejak 2019, sudah ada fungsi daripada tombol AC matic di belakang box. Itu untuk apa itu ada. Jangan simak-simak fungsi, cari aja di grup reset AC matic, udah. Nanti muncul tutorialnya. Jadi ada 2 tombol reset AC matic karena memang saya pakai 2 SMPS, dan SMPS ini mudah jangan cari di pasaran bisa. Terus memperbaiki pun juga nggak sulit. Bagian atas bisa dibuka. Lalu ini ada baut-baut. Kalau dulu tak kasih full yang awal-awal produksi akrilik full sama lem, sekarang udah tak buka. Jadi bisa jenengan perbaiki, ganti sendiri bisa. Kalau Mas Haji lihat isi dalamnya seperti ini. Itu ada 2 buah IC Atmega. Ingat Mas, itu ada trim pot di sini. Nah, tulisannya 504 yang warna biru itu untuk ngatur panas. Lek umpama jenengan pengen solder panas marung manteng-manteng, itu saman parane nganan, kedipnya nanti pelan, elemennya nggak akan nafas. Begitu elemen nggak akan nafas, resikonya gagange atau elemennya bisa putus. Terus hati-hati. Saya bilang hati-hati kenapa? Di situ ada tombol AC ya Mas Haji, itu yang kabel warna merah hitam, itu saklar AC. Jangan sampai jenengan pas muter-muter kuwi nggak sengaja ngepegang itu. Pakailah obeng sing enak isolatore. Saya tadi juga gini ngatur panasnya. Ya memang harus saya atur gini. Tapi saya juga ngati-ngati. Nggak boleh sembrono. Kalau yang sebelah sini tuh enak, jauh dari tegangan input AC. Di sini ini ada 1, kemudian di sebelah sini ada 1 Mas Haji ya. Nah, karena ada 2 gagang solder, jadi 2 modul. Lalu untuk SMPS-nya ada di sini, ada 2 SMPS itu yang ada trafo warna kuning 2 itu untuk SMPS. Nah, terus di belakang ada 2 tombol reset tuh. Ini tuh 2 tombol reset. Misalkan suatu saat gagang itu ditancepin, dinyalain kok mati, tiba-tiba mati. Gagangnya cabut. Ini seperti untuk matikan Mas. Loh, mati kan? Semua nggak fungsi. Misalkan pada suatu saat digagang, loh kenapa Kang? Kok mati dinyalakan seperti ini? Jenengan cabut dulu, dua-duanya jenengan cabut, baru jenengan tekan resetnya lagi. Lah, wis nyala lagi. Itu fungsinya saya pakai AC matic, pakai tombol reset. Kenapa? Lek jenengan pakai trafo yang biasa dipakai untuk solder pabrikan. Contoh seperti ini punya 936. Nih. Begitu terjadi konsleting di elemen, trafo ini tetap ngalirin arus, Mas. Tegangannya tetap hantam ke modul. Begitu modulnya rusak, barulah soldernya kan nggak kena. Ya toh? Karena ini tetap ngalirin arus, ngalirin tegangan. Kalau di AB ini digantikan dengan yang namanya SMPS. Kecil itu. Nah, itu ada proteknya. Begitu terjadi konsleting di gagang, dia akan memprotek. Ya, dia akan memprotek, lalu kita cabut gagangnya. Terus kita coba tancepin lagi, dia tetap merotek. Ya, dia tetap merotek, gantilah elemen. Nah, ini saya tunjukkan salah satu fungsi tombol reset AC matic. Nah, ini sudah tak buat lama, Mas, 2019 postingan ini. Fungsi tombol reset untuk blower sama solder. Jenengan buka di grup, nanti ada ini postingan saya. Ya. Contoh misalkan ini tak cuplik aja. Ini nyala ya. Ini nyala. Tak percepat ya. Begitu saya tancap, mati. Nah, itu salah satu fungsinya Mas Haji. Ya. Bokeh nyala, normal seperti itu. Begitu tancap, cerek, mati. Apa yang harus dilakukan? Nah, apa yang harus dilakukan? Cabut gagangnya dulu. Setelah dicabut gagang, baru ditekan tombol reset di belakang box. Jadi solusi-solusi itu sebenarnya udah dari awal-awal saya buat udah tak pikir. Kira-kira apa nih yo enek masalah gitu loh. Nah, ini lihat Mas Haji. Cabut dulu dah. Setelah dicabut, baru tak tekan belakang box itu tombol resetnya. Cetik. Ya kan, saya tekan. Nanti dia nyala kembali. Ya. Dia nyala kembali. Nah,
Begitu dia nyala, coba lagi ditancepin lagi, kita tancepin lagi. Cek, mati lagi kan. Nah, berarti kalau sudah seperti ini jenengan harus tahu permasalahannya di apa? Di box apa di gagang, itu sudah tahu. Gantilah elemennya. Ini elemen udah konslet, boxnya nggak masalah gitu kan. Oke, udah panjang lebar tak jelasin tentang solder AB ini. Apa namanya? Mas Haji udah hampir jam 1. Saya juga mau makan dulu, lapar. Ya, itu aja Mas Haji, udah selesai. Nanti setelah anak-anak selesai makan jam 1 tak prepare untuk packing. Kemudian apalagi misalnya jenengan yang butuhkan apa, kontak dulu. Kalau untuk stok elemen saya habis. Yang ada mata solder pun juga mata solder yang biasa seperti ini, stok saya punyanya Selkit. Nah, ini buat jenengan tak kasih bonus. Di wet-wet ya. Oh iya, ini ada remote juga. Nanti jenengan bisa atur sendiri mau warna apa bisa. Mau ditambah sendiri tinggal memparalel output tegangan ke lampu. Bagian atas tidak saya lem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tali di layar Mas Ketut. Ini double solder Mas. Lek blower solder ada sendiri. Mbah Kong, ini RP Madang Mbah Kong. Matur nuwun wis dieling meneh. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.